Anda kembali kabar petang pemirsa, ancaman COVID-19 kian nyata dan makin mengkhawatirkan. Kasus positif harian bahkan menembus angka lebih dari 20.000 orang. Belum lagi ancaman varian-varian baru yang lebih ganas. Iya, apakah penerapan 5M masih cukup? Lalu jika kita terkonfirmasi positif dan diharuskan menjalani isolasi mandiri di rumah, apa saja yang harus kita perhatikan dan kita lakukan? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Reysa Broto Asmoro, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Tapi sebelum ke Dr. Reysa, kita sapa dulu tapi ya. Dokter, selamat petang. Halo, selamat petang. Oke, dokter, kita terlebih dahulu memantau vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Silakan Ana Tealita yang akan mengabarkan. Pemerintah ini menargetkan hingga 1 juta dosis vaksinasi kepada masyarakat per harinya. Nah, maka dari itu pemberian vaksinasi ini mulai diperluas khususnya di Jabodetabek seperti tempat-tempat fasilitas umum, kemudian RSUD, puskesmas, dan juga hingga mal. Begitu menjadi sentra vaksinasi. Nah, di tempat kami mengabarkan saat ini yaitu Puskesmas Kecamatan Senen. Tadi hingga pukul 2 pendaftaran sudah ditutup memang. Ini pendaftaran dapat dilakukan secara langsung atau melakukan online. Nah, untuk hari ini yang terdaftar tadi sudah ada 400 masyarakat yang dilakukan vaksinasi, di mana untuk di Puskesmas Kecamatan Senen sendiri vaksin yang diberikan adalah jenis Sinovac. Jadi mungkin Anda bisa memilih jenis vaksin ataupun lokasi yang tentunya Anda inginkan. Ini sesuai dengan kriteria yang dipilih. Nah, untuk khusus DKI, guna untuk mempermudah masyarakat dan juga memang tenaga kesehatan DKI Jakarta ini sudah mempersiapkan cek jadwal dan juga vaksinasi COVID-19 lewat aplikasi Jaki. Jadi Anda mungkin bisa mengecek aplikasinya ataupun melihat secara online begitu lokasi dan juga jadwal untuk vaksinasi. Selain itu di beberapa kawasan ataupun wilayah di DKI Jakarta khususnya ini Anda tidak perlu lagi ataupun khusus non-DKI pun bisa melakukan vaksinasi. Artinya Anda dapat langsung datang begitu, tidak hanya warga DKI Jakarta saja, non-DKI pun silahkan datang langsung untuk menunjukkan kartu identitas diri seperti KTP bagi warga negara Indonesia ataupun KITAS yang tentunya masih berlaku bagi warga negara asing. Ini untuk mempercepat proses vaksinasi bagi masyarakat khususnya di Indonesia dan juga wilayah Jabodetabek. Kembali ke Anda, Sira. Baik, Ana Tealita mengabarkan langsung dari salah satu lokasi vaksinasi di Jakarta. Kita akan sekarang kembali berdialog bersama dengan Dr. Reysa. Dokter, apa kabarnya dok? Sudah lama tidak jumpa nih. Tidak jumpa ke TV One ya. Baik, dok, tadi kita semoga semua sehat. Iya, Amin. tadi kita melihat bagaimana proses vaksinasi terus dilakukan. Ini target vaksinasi 1 juta per hari sudah tercapaikah? Dalam beberapa kemarin kita alhamdulillah sudah berhasil sekitar 1,3 lebih juta dosis vaksin yang sudah dilakukan, disuntikan. Ya, semoga kedepannya makin banyak dan makin mudah untuk melakukan vaksinasi. Iya, dokter, kita ini juga banyak yang bertanya-tanya. Artinya seseorang yang jika sudah melalui vaksin pertama, kemudian vaksin kedua, itu apakah ada rentan waktu tertentu sehingga ia harus melakukan vaksin lagi dari awal? Jadi memang vaksin yang sejauh ini sudah ada di Indonesia untuk vaksin Sinovac, kemudian AstraZeneca dan juga Sinopharm, ini memiliki masa rentan yang cukup panjang. Sejauh ini dari hasil para peserta uji klinis ya yang terlibat dalam vaksin-vaksin tersebut itu menunjukkan hasil yang masih optimal hingga kini. Jadi paling tidak untuk jangka waktu 10 bulan sejauh ini hasil antibodi yang dihasilkan oleh tubuhnya ini masih optimal dan bisa tetap efektif untuk memproteksi. Jadi sejauh ini belum dibutuhkan lagi booster ketiga sambil kita menunggu terus nih update dari masing-masing produsen untuk menyampaikan kapan sih sebenarnya dibutuhkan nanti penyuntikan selanjutnya. Hitungan 10 bulan itu dari vaksinasi pertama apa kedua, dok? Ini untuk Sinovac dari vaksin yang para peserta uji klinis di tahun lalu. Oke, maksudnya menghitung, kan tadi efektivitasnya 10 Rentan bulan waktunya, begitu ya. Hitungannya kita menghitung 10 bulan dari yang kita vaksin pertama kali apa yang kedua? Ya, ini dari para peserta uji klinis yang pertama kali divaksin. Oke. Jadi kita pun juga berkaitan dengan itu, ikut aja. Jadi sejauh ini belum perlu. Mungkin nanti kalau 12 bulan ternyata tiba-tiba antibodinya menurun, maka mungkin baru dibutuhkan, tapi kita belum tahu. Jadi mungkin ada update-nya nanti yang harus diikuti terus. Cara mengetahui seseorang dengan antibodi yang menurun dan segera harus booster yang ketiga itu artinya seperti apa, dok?
Kita tidak bisa melakukan pemeriksaan antibodi di lab-lab komersil yang ada sekarang untuk memastikan antibodi kita secara general. Jadi memang kita pasti butuh update ini dari para produsen. Jadi di sana itu sudah ada peserta uji klinis yang dulu disuntikan sebelum vaksin itu didistribusikan gitu, dan memang sampai sekarang para peserta uji klinis ini masih terus diikuti perkembangannya seperti apa, dan yang hanya bisa dilakukan pemeriksaan antibodi total dan rinci itu di pusat-pusat laboratorium besar yang salah satunya tentunya ada di pusat-pusat pembuat atau produsen vaksin tersebut. Gitu. Ya, di Indonesia kan ada vaksin Sinovac, Sinopharm, dan juga AstraZeneca nih yang sudah dibagikan. Apakah semuanya bisa disamaratakan untuk tadi kemudian bisa mengetahui masa efektifnya dan segala macam? Pasti akan berbeda. Jarak dosis penyuntikan dari pertama ke dua aja kan berbeda-beda ya. Untuk Sinovac kita tahu 4 minggu, AstraZeneca 12 minggu, Sinopharm 3 minggu. Jadi setiap produsen karena pendekatannya juga berbeda-beda tentu akan punya hitungan boosternya sendiri-sendiri. Jadi harus diikuti. Dan diingat-ingat waktu itu dapat suntikannya vaksinnya merek apa. Iya, Dokter Reisha, kita kan juga paham betul bahwa tenaga medis ini banyak yang terpapar COVID-19, padahal mereka juga sudah divaksin. Artinya keampuhan vaksin ini terhadap imun, daya tahan tubuh menghalau virus COVID-19 ini seperti apa? Ya, kita tidak tahu ya bahwa vaksin ini tidak bisa benar-benar memproteksi 100%. Artinya kalau kita udah vaksin kita nggak mungkin kena gitu kan. Nggak. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah salah satu senyawa biologis yang dimasukkan ke kita supaya kita timbul nih terstimulasi si antibodinya. Jadi dari dalam. Sedangkan kita nggak mau dong nunggu sampai si virusnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita harus proteksi dulu supaya jumlah virus yang masuk berkurang, ya virusnya berkurang, dan kemungkinan virus yang masuk ke tubuh kita juga makin sedikit, makin jauh, makin nggak mungkin masuk dengan proteksi protokol kesehatan. Jadi vaksin sendiri sebenarnya efektif untuk tameng di dalam tubuh, tapi tameng yang di luar tubuh kita juga penting gitu. Karena vaksin itu sendiri sebenarnya kalau sampai ntar nih ada virus yang masuk ke tubuh kita, tetap nih ya kecolongan gitu ya, terus ada yang masuk, vaksin ini akan berupaya untuk supaya menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19 ini. Gitu. Jadi memang dia melindungi dari dalam, tapi proteksi dari luar juga nggak kalah penting. Oke, nah sekarang yang juga lagi banyak dibicarakan adalah vaksinasi untuk anak remaja umur 12 sampai 17. Ada surat edaran dari BPOM yang mengatakan sudah bisa divaksin nih untuk anak-anak usia 12 sampai 17. Tapi belum ada pengumuman resmi dari pemerintah soal hal ini. Bagaimana kemudian Dr. Reisha menjelaskan? Ya betul, memang kalau dari Badan POM sudah ada rekomendasi untuk salah satu jenis merek vaksin tertentu ini ya, untuk bisa dilakukan pada 12 tahun ke atas, jadi 12 sampai 17 tahun gitu ya. Tapi ini masih dalam tahap persiapan, jadi kalau nanti memang sudah teknisnya sudah di-approve gitu ya, maka baru bisa akan dilakukan. Ini atas rekomendasi dari uji klinis yang dilakukan di produsen vaksin tersebut juga untuk anak-anak usia tersebut. Jadi bukan tahu-tahu ada, tapi memang ada background-nya nih. Uji klinis yang dilakukan pada anak usia tersebut ternyata memberikan hasil yang baik dan efek samping yang sangat minimal, jadi diperbolehkan untuk disuntikan. Tapi mekanisme seperti apa saat ini sedang dipersiapkan. Iya, yang terakhir dokter, proteksi seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah 5M atau harus kita tambah lagi? Ya baik, kita tahu ya saat ini pekan belakangan ini kasusnya tinggi sekali. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Hari ini aja 20.694 orang yang terkonfirmasi positif. Jadi ini memang sangat berbahaya dan masyarakat harus mengerti bahwa COVID-19 ini bisa mengakibatkan gejala yang sangat bervariasi, mulai dari ringan sampai berat dan pada setiap individu bisa berbeda. Jadi tentu pada sebagian orang ini begitu menakutkan karena ini penyakit yang mematikan. Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Protokol kesehatan yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun lalu, yakni 3M itu adalah basic. Tapi makin banyak ikhtiar yang kita lakukan, itu akan semakin baik karena protokol kesehatan itu hanya merupakan panduan untuk mencegah terjadinya penularan secara kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Nah, makin banyak usaha yang kita lakukan untuk mencegah akan makin menutup celah-celah yang bisa membuat virus ini masuk dan membuat kita terpapar.
Jadi ya kalau tahu analogi Swiss cheese model gitu ya, maka diperlukan pertahanan yang berlapis-lapis nih untuk mencegah penyebaran virus corona ini sampai menjangkiti kita. Jadi makin banyak usaha yang kita lakukan makin baik. Jadi kalau mau 3M, lakukan dengan baik. Mau ditambahkan dengan M, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, sebenarnya turunan dari menjaga jarak ya. Iya. Itu boleh. Mau ditambah 10M, menggunakan apa selain itu? Menyemprot desinfektan dan lain sebagainya boleh. Makin banyak usaha yang kita lakukan akan makin baik dan mencegah kita terinfeksi. Baik, Gitu. terima kasih Dr. Reza sudah memberikan informasi yang sangat berguna untuk masyarakat. Ikhtiar sebelum tawakal supaya terhindar dari COVID-19. Selamat sore. Terima Assalamualaikum. kasih. Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu.